Subtema 1. Bagaimana tubuh mengolah makanan? Pembelajaran 1. Apakah kamu selalu makan makanan sehat seperti yang kamu lihat pada gambar? Contoh-contoh makanan yang sehat adalah yang mengandung 4 sehat, 5 sempurna. Harus ada makanan pokok seperti beras, tepung, ketela, jagung, lauk pauk, terdapat daging, ikan, telur. Buah-buahan terdapat pepaya, mangga, apel, pisang, manggis. Sayur-sayuran terdapat bayam, kol, wortel, labu. Terakhir adalah susu. Dapat susu sapi, kambing, dan susu kedelai. Kriteria makanan sehat adalah bersih, tidak kadaluarsa, tidak mengandung bahan pengawet, mengandung gizi yang tinggi, tidak mengandung bahan-bahan yang berbahaya. Makanan sehat baik untuk tubuh kita. Tubuh manusia mengolah makanan menjadi nutrisi yang bermanfaat bagi kesehatan dan pertumbuhan tubuh. Coba perhatikan percakapan berikut. Makanan sehat penting bagi tubuh kita. Oleh karena itu, banyak iklan yang kita temui di tempat-tempat umum yang mengetengahkan tentang makanan sehat. Iklan memang dimaksudkan untuk mempromosikan sesuatu kepada pembaca. Coba perhatikan iklan berikut dengan seksama. Kalimat-kalimat yang umumnya dipergunakan oleh bahan iklan adalah kalimat yang menarik atau kalimat yang mengajak pembacanya untuk mengikuti apa yang ditulis atau disarankan oleh pembuat iklan. Gambar 1. Tulisan yang terlihat adalah makanan sehat dan bergizi, solusi untuk hidup sehat dan awet muda. Gambar 2. Tulisan yang terlihat adalah makanan sehat dan bergizi penting untuk pertumbuhan otak anak Anda. Gambar 3. Tulisan yang terlihat adalah cintai jantung Anda, konsumsi sayur dan buah segar. Manfaat prima dengan rasa yang dahsyat. Kata-kata kunci dari iklan tersebut adalah kata-kata yang digunakan sebagai kunci untuk menghubungkan ke kata lain atau informasi lain. Kata kunci yang akan aku temukan dalam iklan adalah makanan sehat. Ciri-ciri sebuah kata kunci adalah 1. Terdiri dari satu kata atau dua kata yang membentuk frasa kata. 2. Mengandung kata yang unik yang terdapat dalam sebuah iklan. 3. Mewakili sebagian besar atau keseluruhan topik atau konsep atau informasi dari sebuah iklan. Dengan menemukan kata kunci pada iklan-iklan makanan sehat, kita jadi tahu bahwa masyarakat sudah banyak yang peduli tentang pentingnya makanan sehat. Penyempurna makanan sehat adalah susu. Seperti kita ketahui, susu umumnya dihasilkan oleh sapi. Apa yang dimakan oleh sapi hingga dapat menghasilkan susu? Bagaimana sistem pencernaan makanan pada hewan ruminansia? Simak penjelasan berikut ini. Hewan ruminansia adalah kelompok hewan mamalia yang biasa memanah atau memakan 2 kali dan dikenal dengan hewan memamah biak. Contoh hewan ruminansia ialah sapi, kerbau, rusa, domba, kambing, dan kijang. Sistem pencernaan hewan ruminansia lebih kompleks dibandingkan pencernaan hewan lainnya. Pada hewan ruminansia, terdapat 4 bagian lambung dengan fungsi yang spesifik. Selain itu, pencernaan makanan pada hewan ruminansia dibantu oleh beberapa mikrob atau bakteri dan protozoa. Mikrob tersebut dapat membantu mencerna rumput. Coba kamu perhatikan penjelasan mengenai proses pencernaan pada hewan ini dengan seksama. Makanan seperti rumput.
pertama kali masuk ke dalam mulut sapi. Di dalam mulut terdapat organ-organ pencernaan seperti berikut. Gigi. Gigi sapi tersusun dari gigi seri yang berguna untuk memotong makanan dan gigi geraham untuk mengunyah makanan. Lidah. Lidah sapi berguna untuk merenggut rumput atau makanan dan mendorong makanan yang sudah dikunyah menuju lambung. Saliva merupakan cairan atau enzim khusus yang dihasilkan oleh kelenjar khusus pada sapi yang kemudian disalurkan ke dalam rongga mulut. Saliva berperan dalam proses pencernaan kimiawi. Lambung sapi berbeda dengan lambung manusia. Ukurannya jauh lebih besar. Lambung sapi merupakan organ pencernaan yang sangat penting bagi sapi. Lambung sapi terdiri atas 4 bagian, yaitu rumen, retikulum, omasum, dan abomasum. Oleh karena itu, sapi dikatakan memiliki 4 perut. Bagian-bagian lambung sapi. Rumen atau perut besar, tempat terjadinya pencernaan dengan bantuan mikroba atau bakteri. Di sini, makanan dicerna hingga menjadi bubur dengan gerakan mengaduk yang dilakukan oleh dinding rumen. Pada saat sapi beristirahat, makanan kembali ke mulut dan dikunyah kembali. Setelah dikunyah untuk yang kedua kalinya, makanan masuk ke retikulum atau perut jala. Retikulum atau perut jala. Di dalam retikulum, makanan kembali mengalami proses fermentasi dengan bantuan bakteri anaerob dan protozoa. Di dalam bagian perut ini terjadi proses absorpsi dan penyaringan benda-benda asing yang masuk bersama makanan, sehingga tidak masuk ke omasum atau perut kitab. Omasum atau perut kitab. Di dalam omasum, makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan. Selanjutnya, makanan masuk ke abomasum. Abomasum atau perut masam. Perut bagian inilah yang sebenarnya disebut dengan lambung. Di sini, makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan pepsin yang dihasilkan oleh abomasum. Setelah melewati seluruh proses pencernaan makanan di dalam abomasum, makanan bergerak menuju usus halus. Panjang usus halus seekor sapi dewasa dapat mencapai 40 meter. Di dalam usus halus terjadi proses absorpsi dan fermentasi. Selanjutnya, sisa-sisa makanan akan dikeluarkan melalui anus. Apakah kamu mendengar kata-kata yang asing? Ayo kita akan mengartikan kata tersebut. Ruminansia atau hewan pemanah biak. Sistem, suatu kesatuan yang terdiri komponen atau elemen yang dihubungkan bersama. Kompleks, mengandung beberapa unsur yang pelik, rumit, sulit, dan saling berhubungan. Spesifik, khusus, bersifat khusus, khas. Mikrob, organisme yang sangat kecil ukurannya. Mekanisme, cara kerja suatu organisasi. Kimiawi, secara atau berkenaan dengan kimia. Fermentasi, penguraian metabolik senyawa organik oleh mikroorganisme yang menghasilkan energi. Perakian, anaerob, organisme yang dapat hidup secara baik tanpa oksigen. Absorpsi, penyerapan. Perhatikan diagram proses pencernaan pada hewan ruminansia atau sapi berikut. Proses pencernaan pada hewan ruminansia atau sapi adalah rumput dikunyah di mulut, kemudian masuk di esofagus, masuk ke rumen atau perut besar,
proses terjadinya pencernaan dengan bantuan mikroba atau bakteri. Kemudian masuk ke dalam mulut, proses makanan dikunyah kedua kalinya hingga lebih sempurna. Kemudian masuk ke retikum, proses makanan difermentasi oleh bakteri anaerob dan protozoa. Kemudian masuk ke omasum. Kemudian ke omasum atau proses pencernaan dengan bantuan enzim pepsin. Organ yang digunakan dalam proses pencernaan pada hewan ruminansia atau sapi adalah mulut. Dalam organ mulut, hewan ruminansia terdapat 2 organ sistem pencernaan yang memiliki fungsi penting, yaitu gigi dan lidah. Gigi ruminansia berbeda dengan susunan gigi mamalia lain. Esofagus. Esofagus atau kerongkongan adalah saluran organ penghubung antara rongga mulut dan lambung. Di saluran ini, makanan tidak mengalami proses pencernaan. Rumen, tempat terjadinya pencernaan dengan bantuan mikroba atau bakteri. Di sini, makanan dicerna hingga menjadi bubur dengan gerakan mengaduk yang dilakukan oleh dinding rumen. Mulut. Pada saat sapi beristirahat, makanan kembali ke mulut dan dikunyah kembali. Setelah dikunyah untuk yang kedua kalinya, makanan masuk ke retikulum atau perut jala. Retikulum. Di dalam retikulum, makanan kembali mengalami proses fermentasi dengan bantuan bakteri anaerob dan protozoa. Di dalam bagian perut ini terjadi proses absorpsi dan penyaringan benda-benda asing yang masuk bersama makanan sehingga tidak masuk ke omasum atau perut kitab. Omasum. Di dalam omasum, makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan. Selanjutnya, makanan masuk ke abomasum. Abomasum. Perut bagian inilah yang sebenarnya disebut dengan lambung. Di sini, makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan pepsin yang dihasilkan oleh abomasum. Usus halus dan anus. Setelah makanan telah halus, dari ruang abomasum, makanan tersebut kemudian didorong masuk ke usus halus. Di organ inilah sari-sari makanan diserap dan diedarkan oleh darah ke seluruh tubuh. Selanjutnya, ampas atau sisa makanan keluar melalui anus. Selanjutnya, coba perhatikan gambar berikut. Lengkapi gambar dengan nama di setiap bagiannya dan memberi tanda panah untuk menggambarkan perjalanan makanan pada sistem pencernaan sapi. Apakah anak-anak sudah paham materi yang disampaikan?